Saya masih bersama mantan Menteri Keuangan pada tahun 2013 sampai 2014 yang juga pernah ditunjuk sebagai Kepala BKPM 2012-2013 Dr. Muhammad Khatib Basri, biasa dipanggil Mas Dede. Di bagian yang awal, Mas Dede sudah memberikan semacam penjelasan bahwa kita itu karena kondisi kita tidak akan terdampak terlalu buruk lah seperti yang dihadapi oleh Singapura, Vietnam yang memang sangat tergantung pada ekspor di Amerika. Tetapi kalau kita lihat JP Morgan misalnya sebelumnya sudah mewanti-wanti bahwa akibat kebijakan Trump ini maka ada peluang resesi. Dan kemudian setelah adanya tarif ini dia merevisi peluang dunia masuk resesi itu 60%. Jadi pertanyaannya, meskipun kita tidak terlalu terdampak terhadap kebijakan Trump, tetap saja ketika dunia masuk resesi dengan peluang 60%, maka Indonesia juga punya peluang ke dalam situasi yang sangat sulit. Bagaimana menjelaskan ini, Mas Saya Dede? setuju. Saya katakan bahwa it is inevitable, tidak terhindarkan bahwa akan ada perlambatan ekonomi. Tapi kan jalurnya kalau global dengan lokal itu melalui ekspor. Jadi tadi yang saya katakan, peran dari ekspor itu sangat menentukan sebagaimana global spillover itu masuk ke Indonesia. Nah di negara kita tadi saya katakan 25%. Jadi efeknya seburuk-buruknya ya 25%. Karena kan negara kita itu konsumsi domestiknya besar. Itu yang menjelaskan Rosi ya, kalau Anda ingat. Situasi terburuk kita itu mungkin Asian Financial Crisis 98 atau COVID. COVID itu nggak ada produksi sama sekali. What happened during COVID? Kontraksi kita itu minus 2,1% loh. Itu salah satu yang paling kecil. Kenapa? Karena memang ekonomi domestiknya besar. Efek dari ekspornya kecil. Itu yang tadi menjelaskan. Jadi kalau dikatakan bahwa kita akan terdampak, pasti akan terdampak. Kalau kita bilang bahwa growth kita akan naik, ya enggak lah. Pasti akan turun. Makanya estimasi dari World Bank mungkin akan turun setengah, jadi 4,5% akan terdampak. Yang paling penting sebetulnya adalah memitigasi. Itu yang paling penting ya. Karena ini sesuatu yang kita nggak bisa hindarkan. Yang paling penting menurut saya adalah mengerti persoalan. Karena kalau bicara sama investor yang dia mau tahu adalah are we on top of the problem? Kita nggak denial. Jadi saya tadi katakan kita ngerti persoalan bahwa akan ada tekanan pada ekonomi kita. Ya, kemudian yang kedua, kalau kita tahu nggak apa yang mau dilakukan? Kalau kita tahu apa yang mau dilakukan, apa langkahnya? Itu saya kira yang sangat penting sebetulnya. Ya, kita bisa discuss. Jadi itu yang saya katakan. Makanya kalau kemudian eksternalnya terdampak, ada dua hal yang kita lakukan. Bagaimana membuat ekspor kita tetap kompetitif. Kemudian yang kedua adalah bagaimana mendorong ekonomi domestik. Nah, kalau perspektif ini disampaikan dan jelas, orang akan lihat bahwa oh ini Indonesia nggak jelek-jelek amat. Gitu. Ya, mendorong konsumsi domestik karena itulah sebenarnya yang sebagian besar dari mana pertumbuhan ekonomi Indonesia. Mas Dede, saya mau masuk ke dalam pada waktu pengumuman yang terjadi kita memang lagi sedang libur dan itu kalau saya membaca tulisan Dubes Indonesia di Singapura yang mengatakan pemerintah Indonesia seperti tidak memiliki sense of crisis karena meskipun libur harusnya tetap memberikan penjelasan apa yang terjadi dibandingkan dengan Perdana Menteri Lawrence Wong misalnya mengatakan dengan jujur bahwa ini situasi yang sulit. Mungkin kita tidak bisa seperti biasa lagi, tetap kita ini masuk ke dalam situasi yang sangat berat, yang berbahaya malahkan Perdana Menteri Singapura. Berbeda sekali dengan kecepatan reaksi dari pemerintah Indonesia. Ini yang juga membuat banyak orang pelaku usaha, investor nervous, kalau seperti kayak nggak terjadi apa-apa gitu. Ada semacam ya tarsok-tarsok padahal semua orang sedang membicarakan apa yang terjadi pada Amerika. Apakah menurut Anda kegugupan lalu semacam ketidakpercayaan itu juga karena kurang sigapnya pemerintah menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana pemerintah bisa menghadapinya? Saya sebetulnya sangat menyayangkan ya bahwa informasi ini tidak muncul ke publik ya. Kenapa? Karena sepengetahuan saya, Rosi, pada saat itu terjadi,
Presiden itu menghubungi Menko Perekonomian dan kemudian dilakukan meeting pada waktu itu yang dihadiri oleh, karena waktu itu kan ini bukan apologetik ya. Kalau di Singapura kan orang nggak lebaran kayak kita kan. Jadi pada saat itu kemudian sepengetahuan saya, Menko Perekonomian itu melakukan meeting dengan Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri Luar Negeri untuk membahas mengenai situasi ini. Jadi bukan berarti bahwa saat libur itu tidak dilakukan apa-apa. Satu, mungkin ada soal di dalam komunikasi. Yang kedua, saya mau bilang, apa yang dilakukan oleh Presiden pada waktu, tadi Anda juga bilang, hari tanggal berapa tuh? Tanggal 7 ya? Ya. Hari Selasa. Sarasehan Ya. Itu saya kira baik sekali untuk kemudian menjelaskan mengenai apa yang akan dilakukan oleh government dan juga mendengar apa concern dari pelaku usaha. Misalnya ada concern mengenai soal regulasi dan Presiden menyampaikan, saya kira sebelumnya juga Menko Perekonomian juga menyampaikan bahwa salah satu cara yang diambil pemerintah adalah deregulasi. Nah, saya mau, kalau saya boleh saya bicara sedikit mengenai ini Rosi ya. Satu begini, tadi saya katakan bahwa biaya masuk yang diterapkan Amerika 32% itu akan membuat harga barang Indonesia jadi mahal. Ya, kalau bodoh-bodohan kalau 100 jadi 132 atau sebagian diabsorb sama produsennya. Tapi dalam hitungan berapapun pasti harganya lebih mahal. Oke. Sekarang Indonesia kan pengusahanya tidak mau kalau barangnya lebih mahal, nggak ada yang beli dong. Jadi yang mesti dia lakukan adalah bagaimana menurunkan harganya. Tapi kalau dia menurunkan harganya dia rugi, perusahaannya bisa tutup. Nah sebetulnya ya ini blessing in disguise, bukan satu rencana. Apresiasi dari nilai dolar, di mana rupiahnya mengalami pelemahan, itu membuat harga barang ekspor kita jadi lebih murah kan. Katakanlah depresiasinya 5%, kenaikan tarif 32, udah tinggal 27. Nah, sisanya ini harus dikompensasi. Gimana caranya? Salah satu komponen yang paling besar di dalam bisnis di Indonesia itu adalah cost doing business. Ya, hambatan perizinan, bureaucratic hurdles, red tapes. Saya selalu mengatakan ya, secara berkelakar, even waktu saya di pemerintahan, one of the reasons of why many Indonesian become religious is because they have to deal with the government. Ya, salah satu alasan kenapa, karena nggak ada yang Anda bisa lakukan begitu tidak pasti kecuali berdoa. Nah, ini kan isu ini mesti diadres. Addressnya tuh bagaimana? Dengan menciptakan kepastian. Saya juga katakan, saya tulis di dalam artikel saya, uang di Indonesia nggak masalah, tapi masalah itu bisa jadi uang. Bisnis yang paling lukratif itu adalah bisnis membuat masalah. Ya, sehingga orang kemudian, nah kalau kemudian Presiden menyampaikan bahwa saya akan lakukan deregulasi, begitu yang disampaikan oleh Presiden. Berbagai macam peraturan, beliau menyebut secara spesifik ya, bahwa akan dihilangkan, akan streamlining. Nah ini Rosi, ini mengingatkan saya apa yang terjadi pada pertengahan 80-an. Kalau kita lihat data, itu ada era di mana ekspor non migas kita tumbuh 20-26% di pertengahan 80. Apa yang dilakukan pada waktu itu oleh teknokrat? Satu, dia lakukan devaluasi, ya mirip nih dengan depresiasi sekarang. Yang kedua adalah series dari deregulation. Saya ingat tuh ya, itu Profesor Sumitro ada punya paper namanya Inpres 485, itu muncul di majalah Prisma. Itu selalu bicara mengenai perbaikan deregulasi, mengurangi ekonomi biaya tinggi. Jadi kalau ini sebetulnya dilakukan, itu beban dari private sectornya bisa turun. Karena cost yang paling tinggi itu adalah ketidakpastian di sini. Nah, karena Mas Dede ini, Anda tidak saja seorang ekonom senior, Anda juga binder dandet di pemerintahan. Dan sekarang juga di Dewan Ekonomi Nasional. Apakah memang kengerian banyak orang terhadap situasi ekonomi saat ini adalah kengerian yang terberat? Situasi yang terberat dibandingkan yang pernah Anda alami selama Anda menjabat sebagai Menteri Keuangan? Rasanya enggak. Karena yang paling berat itu COVID-19. Kalau COVID-19 itu tidak ada produksi. Ya, Indonesia saya kasih contoh ya. Pasar Amerika itu 10% dari total ekspor. Berarti kan yang 90% kan bukan pasar Amerika. Kalau kita percepat kerjasama EU-SEPA Indonesia dengan Eropa, kita bisa alokasikan, bisa pindah ke sana. Second largest pasar kita adalah intra-trade ASEAN.
Kita bisa berdagang ke sana. Jadi tadi seperti saya katakan, efeknya ada. Tapi ya tadi 10% ke Amerika, katakanlah ini bodoh-bodohan ya. Hilang pasar Amerika, ya kita hilang 10% dari total ekspor. Jadi kalau ditanya yang terberat, jawaban saya COVID-19 itu yang paling berat. Dan itu seluruh dunia nggak ada produksi karena orang mau kerja aja nggak bisa. Ya, jadi ini bukan situasi yang paling berat sebenarnya. Saya tidak mengatakan bahwa ini tidak ada problem dan kita harus akuin. Tetapi relatively speaking itu mungkin tidak seberat COVID-19. Tapi apakah pertanyaan banyak orang ekonomi Indonesia gelap? Kami kembali sesaat lagi.